Yang siap terima firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Please sit down. Welcome home GB Pelita. Shalom. Salam damai sejahtera bagi saudara semuanya. Katakan sebelahnya, damai sejahtera bagimu. Bilang sebelahnya, damai sejahtera bagimu. Amin. Sehingga saudara memberikan damai dimanapun saudara berada. Hari ini saya memberikan tema tetap berharap di saat tidak ada pengharapan. Kadang-kadang kehidupan kita ini mengalami yang namanya tidak ada pengharapan. Kadang-kadang situasi yang kita hadapi itu menghadapi jalan buntu, sepertinya tidak mungkin ada jalan keluar. Tapi kelahiran Tuhan Yesus memberikan pengharapan. Amin. Kelahirannya memberikan pengharapan. Katakan sama-sama satu dua ya. Kelahirannya memberikan pengharapan. Bilang sebelahnya jangan putus pengharapan. Kalau sudah putus pengharapan, maka dia habislah hidupnya. Saudara boleh saja punya masalah apapun, tapi jangan putus pengharapan. Ya, saudara boleh aja masalah bertubi-tubi. Situasi silih berganti, tapi saya berdoa lewat kelahiran Yesus di Natal ini. Saudara katakan akan selalu ada pengharapan. Itu arti kelahirannya, memberikan pengharapan, memberikan semangat, memberikan sukacita. Saudara, hari ini kita belajar dari 1 Korintus pasal yang ke-13. Pada ayat 4 sampai kepada ayat 7. Tentang kasih. Yang selama ini banyak dibahas itu di ayat 4, 5, 6. Tapi saya akan bahas nanti ayat 7 lebih banyak. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Jadi pada ayat 4 ini, saudara kalau punya kasih Yesus, maka saudara bercirikan orangnya sabar. Katakan saya sabar. Sering sekali kami pernah, bukan sering ya, dulu ya, saya pernah melakukan itu kepada istri sama istri. Ketika bertengkar, saya bilang selama ini sama istri saya waktu bertengkar ya udah lama. Saya bilang, saya sabar-sabarkan selama ini. Udah aku sabar-sabarkan selama ini. Sekarang sudah habis kesabaranku. Marahlah saya. Istri saya juga begitu sama saya. Bergantian lagi dia waktu yang bergantian dia juga bilang, aku pun udah kusabar-sabarkan selama ini. Kusabar-sabarkan melihat kesalahanmu. Kusabar-sabarkan melihat kelupaanmu. Entah kenapa lah bapak-bapak ini banyak kali lupa ya. Di mana-mana lupa. Baru letakkan kunci, lupa. Letakkan payung, lupa. Untung nggak lupa dia letakkan anaknya di mana. Maklum ini ya, bapak-bapak itu banyak kali lupanya. Nah saudara, dia juga bilang udah aku sabar-sabarkan. Dan akhirnya udah nggak sabar lagi aku. Ingat, sebenarnya waktu itu kami tidak sabar. Waktu itu kami sebenarnya memendam. Orang yang sabar itu ikhlas. Orang yang sabar itu bersyukur. Jadi yang benar pada waktu itu kami tidak sabar. Kami memendam. Kami menyimpan kesalahan pasangan. Akibatnya pendaman itu meledak. Simpanan itu penuh. Orang sabar itu gak menyimpan kesalahan orang lain. Ya, orang sabar itu ikhlas dan bersyukur. Nah dikatakan juga orang yang punya kasih Yesus, kasih agape. Kasih agape adalah kasih Kristus yang sempurna. Siapa yang sudah mengimani di hatinya sudah ada kasih Kristus yang sempurna itu. Jadi apa yang kalian percaya selama ini ya? Apa aku yang salah ya? Kan kasih Kristus yang sempurna itu disebut dalam bahasa lainnya kasih apa? Agape, semua kan lulus ini ujian agama kan. Ada kasih storge, pilia, kan ada kasih pertemanan, persaudaraan, kan ada ya. Kasih eros, karena tahu. Kasih Kristus namanya apa? Kasih agape, oke dengan iman. Siapa yang sudah percaya di hatinya ada kasih Kristus. Yang sudah percayalah ada kasih Kristus. Jadi kan yang gak angkat tangan ini kasih siapa lah yang ada di hatimu ya. Saudara, jangan tertuduh, saya pun gak sempurna, tapi kasih Tuhan itu sempurna, betul? Saya belum sempurna mengasihi istri, jujur ya.
Masih ada kekurangan saya. Tapi kasih Tuhan di hati saya adalah sempurna. Sehingga kasih yang sempurna itulah seharusnya kuberikan kepada istri. Kasih yang sempurna itulah yang kuberikan kepada anak-anakku. Kasih yang sempurna itulah kuberikan kepada tetanggaku. Kasih yang sempurna itulah kuberikan ke ipar-iparku. Ke mertuaku. Jadi kasih Yesus itu kasih sempurna, kasih agape. Kasih yang menerima orang lain apa adanya. Kasih sempurna itu saya menerima istri saya apa adanya. Ikut kesalahannya pun. Itulah kasih agape. Kasih agape itu kasih tanpa syarat. Katakan kasih tanpa syarat. Kalau pakai syarat itu enggak kasih Kristus. Kasih Kristus itu tanpa syarat. Dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan Kristus mati di kayu salib saat kita berdosa. Jadi Kristus mati di kayu salib dalam Roma 5 ayat 8 dikatakan saat kita berdosa, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Artinya apa? Saat kita jahat, saat kita berdosa, Dia mau mati di kayu salib. Jadi saat istrimu merepet-repet, suami tetap mengasihi istri. Itu kasih agape. Kasih yang sempurna. Mengasihi istri apa adanya. Mengasihi anak-anak tanpa syarat. Mengasihi musuh tanpa syarat. Makanya orang yang punya kasih agape bisa mengasihi musuhnya. Kalau saudara punya kasih Yesus, saudara bisa mengasihi orang yang jahat kepadamu. Maka pesanku sama saudara, betul kita belum sempurna. Tapi kasih Tuhan dalam dirimu, dalam diri saya sempurna. Tuhan mengasihimu sempurna. Tuhan tahu dosamu, Tuhan tahu kesalahanmu. Dia mengasihimu dengan kasih yang sempurna. Buktinya apa? Dia mati di kayu salib saat manusia berdosa. Kalau saudara punya kasih Yesus itu, saudara orangnya adalah orang yang sabar. Orang yang tidak cemburu dikatakan pada 1 Korintus 13 ayat 4. Jadi orang yang punya kasih Kristus dalam 1 Korintus 13 tadi ayat 4 dikatakan ia tidak cemburu. Jadi kalau ada orang sukses, saudara senang lihat orang sukses. Saudara lihat orang maju, saudara senang lihat orang maju. Yang paling sulit sekarang ini adalah susah melihat orang maju. Susah melihat orang sukses. Susah melihat orang lebih dipakai Tuhan. Kadang ada manusia lebih senang melihat orang jatuh. Ini manusia. Enggak semua, tapi lumayan banyak orang yang begini. Senang melihat kejatuhanmu, senang melihat kegagalanmu, senang melihat kehancuranmu. Supaya ada modal gosip. Bahkan ketika engkau berhasil enggak dipuji dia itu. Ketika engkau merasa lebih baik, orang tidak terlalu tertarik. Tapi ketika engkau hancur dan jatuh, beberapa orang masih ada sakit ampas. Senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Makanya jangan mau menyenangkan semua orang. Tapi aku bersyukur saudara adalah orang-orang yang senang lihat orang senang. Senang lihat rumah tangga orang bagus, betul? Enggak, lebih senang melihat rumah tangga orang cekcok. Ya itu kan udah hancur kan, udah hancur. Hancur kan, ditinggalkan dia kan, ditinggalkan kan memang jago itu istrinya itu. Jago. Ketika hancur itu jadi bahan gosip. Ketika bagus, pura-pura bagusnya itu. Drama itu, drama. Lucu loh manusia. Manusia kok bisa begitu ya? Kalau kita punya kasih Yesus, kasih kita itu senang lihat orang senang. Sedih lihat orang sedih. Saudara, kalau saudara punya kasih Yesus, ayat 4 dikatakan, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak suka mengumbar keberhasilan. Tidak suka mengumbar harta. Tidak suka mengumbar jabatan, kehebatan. Tidak. Kau tidak suka membicarakan keberhasilan, pencapaian-pencapaianmu. Kita akan belajar selalu menceritakan Tuhan.
kemuliaan Tuhan, kebesaran Tuhan. Bukan kehebatan, pencapaian, harta, kekayaan. No. Orang yang punya kasih Kristus tidak sombong. Artinya dia orang yang rendah hati. Ayat 5 dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Orang yang punya kasih Kristus, kasih agape, dia selalu sopan. Dia melakukan yang baik. Berpakaian sopan. Bertutur kata sopan. Jadi orang yang punya kasih Kristus, ciri-cirinya itu sopan. Orang yang punya kasih Kristus dikatakan adalah ia tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi orang yang punya kasih Kristus dia belajar mengutamakan orang lain. Katakan saya belajar mengutamakan orang lain. 1, 2 ya. Saya belajar mengutamakan orang lain. Amin. Nggak usah jauh-jauh nanti kalau acara Natal ada makan-makan. Coba utamakan orang lain. Apalagi kalau makanannya sedikit. Dan dirimu lagi lapar. Nah yang ketawa inilah pelepasan lah ini saudara. Makanan sedikit saudara lagi sangat lapar. Disitulah akan dilihat kasih Tuhan ada enggak sama saudara. Belajar kasih itu mengutamakan orang lain. Kalau saya ngomong sama istri, saya belajar dia dulu ngomong. Silakan ngomong. Anak-anak saya silakan ngomong duluan. Dan saya belajar selesai dulu mereka ngomong baru aku ngomong. Maka gak ada pertengkaran. Dulu pernah. Istriku belum siap ngomong, saya sudah ngomong. Saya sebelum siap ngomong, dia sudah ngomong. Akibatnya bertengkar. Dahulukan orang lain ngomong. Orang yang punya kasih Kristus itu dikatakan adalah tidak pemarah. Katakan, saya tidak pemarah. Tepuk sebelahnya, stop marah-marah. Siapa yang punya pengalaman mau ke gereja pun masih marah-marah? Ini aku menertawai diriku sendiri. Aduh, Tuhan Yesus. Menjelang khotbah loh. Ini ya setan ini ya, tetap yang salah setan juga ya. Adalah setan bilang aku lagi yang salah kau buat, padahal kau yang salah. Menjelang mau khotbah, adalah beberapa kali ku alami. Menjelang udah mau berangkat, aku khotbah, istri udah pakaian, udah siap-siap. Di mobil bertengkar. Berangkat gak bertengkar loh, berangkat gak bertengkar. Di mobil, salah topik. Pernah siapa di antara saudara yang pernah sial kali? Aduh kenapa aku bilang itu? Aduh. Siapa yang pernah kayak saya? Coba. Yang pernah kayak saya. Ini bagus-bagus kalian semua ya. Saya pernah, saya sampai jidat saya, aduh salah tekan, aduh salah topik, aduh. Ya Allah ya Tuhan tolonglah gimana lah. Mengalihkan topik ini, udah terucap pula. Di mobil pun dia udah mulai panas dia, saya juga udah mulai tersinggung lagi. Jumpa pendeta di depan. Karena saya khotbah di gereja Metodis Sang Tua waktu itu. Di gereja Metodis Sang Tua pendetanya depan menyambut. Shalom mamang, shalom. Drama sikit lah, oh shalom. Dan duduklah istriku di depan. Aku mau khotbah. Kayak mana lagu ini khotbah Tuhan dalam hatiku. Bisa tumbang lagu ini dalam hatiku coba. Kuberanikanlah sebelum khotbah, ku pegang tangannya. Ya, laki-laki itu harus lebih banyak mengalah. 70%. Ya. Jadi nggak usah pala hitung-hitung. Berapa kali aku mengalah, berapa kali enggak. Memang kau harus mengalah habis. Oh, nggak usah. Dulu aku pernah bodoh sama istriku. Aku aja ngalah. Sekarang tidak, aku harus mengalah. Karena dia istriku. Pegang tangannya, maafkan papa, aku mau khotbah. Ya oke, pergilah. Barulah aku berani. Kalau tidak gemetar lah saudara di mimbar itu. Mana lagi khotbah di sini dia, pas di sini dalam hati. Sempat aja matanya begini terus. Saudara, gak usah 5 mata yang kayak gitu. Satu aja di antara kalian melihat aku kayak gini terus. Takut aku betul. Siapapun pendeta di sini,
Saya kemarin ada khotbah Natal, ada satu orang diconggori yang kutub begitu. Tuhan, di depan pula dia, itu masalahnya. Kulihat dinding kan lama-lama kan gak mungkin kesana-sana terus. Terlihat juga 2 kali 3 kali. Sedikit pun gak ada gini-gini, sedikit pun gak ada gini. Gini aja terus. Apa salahku lah sama Bapak ini dalam hatiku. Saudara, orang yang punya kasih Yesus tidak suka marah. Bukan tidak boleh marah ya. Tuhan Yesus juga marah di bait Allah. Karena rumah Tuhan jadi tempat jual beli. Salah fungsi. Tapi jangan karena ada ayat itu sepertinya boleh marah. Tidak. Tuhan mau kita tidak pemarah. Tidak suka marah-marah. Aku berdoa saudara di rumah saudara tidak ada lagi marah-marah. Ingat ya, sebenarnya masalahnya kecil. Tapi yang sering adalah intonasinya tinggi. Siapa yang punya pengalaman begitu? Siapa yang pernah bilang sama orang lain? Aku ya masalahnya nggak apa-apa sih ma. Tapi cara mau ngomong itu loh. Nah, ini laki-laki loh. Laki-laki itu nomor 1 kebutuhannya apa? Dihormati. Betul? Yang wanita apa nomor 1 kebutuhannya? Dicintai. Betul? Kalian kalau dicintai kan langsung kelepek. Wah, itu. Kami juga laki-laki kalau dicinta, dihormati. Kami langsung gagah. Jalannya jadi tegak gini kan. Serius loh. Coba kalian hormati suami kalian. Jalannya itu langsung ini. Apa? Langsung percaya diri kami hidup ini. Ya itu memang itulah laki-laki. Laki-laki itu dihormati. Saya pernah marah sama istri. Saya bilang, intonasimu itu loh. Aku bilang. Masalahnya kecil. Tapi nadamu tinggi kali. Laki-laki itu kalau udah dibentak atau suaranya tinggi. Dengar ya, beberapa ibu-ibu yang suaranya nada tinggi nih kulihat ini. Pulang dari sini bertobatlah. Sebab kerajaan Allah sudah dekat. Membilangkan di mana letak payung? Banyak letak payung, ya kan bisa. Sayang, di mana letak payung? Ya enggak, di mana letak payung? Di mana? Pasti lupa kalau letakkan, lupa. Ingat ya, laki-laki itu otaknya diciptakan Tuhan suka mendengar suara yang mengayun-ayun. Dengar ya, kan mau menikah kan? Nah itu semua, kalian yang mau menikah dengar. Ya, kalian perhatikan ibu-ibu. Otak laki-laki itu dijadikan Tuhan suka mendengar suara mengayun-ayun. Nada seperti bahasa karo. Kan gitu kan? Sudah makan kam? Kan gitu dia. Nah, kan gitu orang kam. Kan gitu. Kalau datang pencuri apa kam? Nada orang suku Karo kan mengayun, betul? Dengar, suamimu itu suka dengan nada begitu. Tapi entah kenapa lah kalian orang Batak ini ya. Angkatan bersenjata Afghanistan semua kalian. Seperti tentara-tentara yang luar biasa. Cobalah mulai hari ini latih suaramu mengayun. Udah makan Bapak? Gitu. Coba tes dulu. Sudah makan Bapak? 1, 2 ya. Payah kali lah kalian melatih itu aja pun. Oh Tuhan. Sudah makan Bapak? Lihatlah Bapak itu. Dia makin kakak. Belum Pak, belum Ma, belum. Ini enggak. Udah makan kau? Udah makan kau? Kau, udah makan kau? Jangan ya. Mengayun-ngayun suara kalian. Mulai sekarang ya, belajar mengayun-ngayun. Ya, nada intonasi ramah. Itu otak laki-laki kami langsung ciut. Langsung kebutuhan kami. Wah, istri kini imut-imut. Gitu. Belajar ya, anak-anak gadis ya sebelum menikah ya. Belajar mengayun-ngayun suaranya. Pasti laki-laki itu akan lebih sayang. Semakin lebih kalian hormati laki-laki, suami juga punya energi semakin mencintai. Sama ngasih energi. Semakin dicintai istri, maka istri juga semakin menghormati. Aku begitu kulakukan. Ya, saudara belajar. Nah, orang yang punya kasih Kristus tidak menyimpan kesalahan orang lain. Katakan, tidak saya simpan kesalahan orang lain. Amin. Makanya dalam Efesus 4 ayat 31. Efesus 4 ayat 31.
Buanglah kepahitan. Buanglah kegeraman. Buanglah kemarahan. Buanglah pertikaian. Buanglah fitnah. Hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi ada sakit hati, kepahitan, buang. Itu kata Tuhan. Buang. Jangan simpan. Ingat, yang menyakitimu orang-orang dekat denganmu. Keluarga mertuamu. Pasanganmu. Tetanggamu. Teman kerjamu. Teman pelayanan. Itu yang menyakiti kita. Kalau ada kesalahan orang lain, ampunilah. Sebagaimana Kristus mengampuni kita, demikianlah kita mengampuni sesama. Jangan sampai kepahitan. Buanglah kepahitan. Buanglah geram. Buanglah marah. Buanglah pertikaian. Aku berdoa di rumahmu tidak ada lagi pertengkaran. Suami istri jangan ada lagi pertengkaran 2025. Imani itu. Imani itu. Supaya rumahmu itu sorga, ada damai sejahtera. Ada sukacita, ada kebenaran. Kemudian dikatakan adalah ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ayat 7, 1 Korintus 13 ayat 7. Sama-sama kita baca 1-2 ya. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Apa itu ia? Kasih. Kasih agape. Kasih Kristus. Orang yang punya kasih Kristus tidak mengumbar kesalahan pasangannya. Orang yang punya kasih Kristus tidak memburuk-burukkan menantunya. Tidak memburuk-burukkan mertuanya. Tidak menceritakan kesalahan orang lain. Kalau di hatiku ada kasih Kristus, aku tidak mau menceritakan kekurangan istriku. Menceritakan kekurangan mertuaku. Menceritakan kekurangan orang lain. Kita belajar sama-sama. Betul, kita belum sempurna. Tapi kita sedang menuju kesempurnaan. Jangan suka mengumbar-umbar kesalahan orang. Kalau saudara punya kasih agape, saudara punya kasih Kristus, ciri-cirimu menutupi kesalahan orang. Bukan mengumbar. Jujur aja lihat manusia, kalau jumpa dengan manusia, lebih cenderung mengumbar kesalahan orang. Bahkan yang tidak ada hubungannya pun dengan itu. Lebih suka menceritakan orang A, B, C, D. Maka Tuhan bilang Mazmur 1 ayat 1. Jangan duduk dengan pencemooh. Jangan duduk dengan penggosip. Jangan duduk dengan yang suka membicarakan orang lain. Makanya Tuhan katakan bahwa evaluasilah dirimu sendiri. Galatia 6 ayat 4. Galatia 6 ayat 4 dikatakan, jangan kepo, jangan evaluasi orang lain. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Evaluasilah dirimu sendiri. Evaluasilah pernikahanmu sendiri. Evaluasilah keuanganmu sendiri. Evaluasilah usahamu sendiri. Ini tidak orang mengevaluasi gaji orang. Karena orang itu beli mobil, ayo kita hitung Eda, dari mana gajinya? Emangnya kau badan pemeriksa keuangan? KPK, udahlah kalau mereka beli mobil puji Tuhan. Mau saya evaluasi. Maka ia boleh bermegah melihat keadaan orang atau diri sendiri. Bermegah melihat siapa? Keadaan diri sendiri. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Bilang sebelahnya, jangan suka evaluasi orang lain. Bilang sebelahnya cukup. Bilang sama dia, evaluasi dirimu aja. Don't kepo, bilang sama dia, don't kepo. Amin. Makanya diri kita gak maju-maju, karena yang kita evaluasi orang lain. Ini kan 2025 udah dekat, akan buat resolusi kan. Buatlah dirimu aja, kenapa pernikahanmu agak lebih kacau. Evaluasi, 1, 2, 3, aku begitu. Evaluasi pengembalaan gereja ini kayak mana baik 2025, 1, 2, 3. Evaluasi bagaimana mendidik anak, 1, 2, 3. Evaluasi bagaimana untuk usaha lebih baik, 1, 2, 3. Cobalah ya, kalaulah energimu, waktumu membicarakan orang itu, dibalikkan digunakan untuk dirimu, hebat enggak? Enggak, coba dulu
think dulu, pikir dulu dengan sederhana. Waktumu 3 jam ngomongi orang. Ada nggak orang tahan 3 jam ngomongi orang? Ada nggak? Makanya ciri penggosip itu kan gini kalimatnya. Udah tahu Eda ceritanya. Nah, itu ciri penggosip. Udah tahu Eda ceritanya. Datang Eda penggosip ini. Belum tahu loh Eda apa ceritanya katanya. Ini jumpa penggosip dengan penggosip. Yang kedua cirinya apa? Kita bukan ngomong-ngomongin orang. Jadi ngomong-ngomong siapa? Ini penggosip. Saya bukan bilang gak pernah gosip ya. Tapi kalau saya sudah terperangkap di gosip itu, otakku Tuhan bilang gini, obat topik. Itu yang pertama. Yang kedua Tuhan bilang, tinggalkan kumpulan ini. Aku cari alasan untuk meninggalkan itu. Bahkan itu pendeta-pendeta. Jangan pikir pendeta-pendeta langsung ketemu ayat Kejadian 1 ayat 1. Wahyu 3 ayat 20. Kedatangan Yesus dan kelahiran Yesus. No. Kadang kami suka membahas pelayanan orang. Ini saya katakan loh, ini pendeta. Enggak semua pendeta. Tapi yang saya temui ini kelompok pendeta. Maka kelompok di mana saya pemimpin, saya bilang jangan kita bahas orang lain. Coba kita jujur membahas pelayanan kita masing-masing yang ada 10 orang ini, 10 pendeta. Kita bahas apa kekurangan supaya diperbaiki, apa kelebihanmu supaya ku contoh. Kadang-kadang lebih senang melihat pelayanan orang yang jatuh. Kadang-kadang lebih senang membicarakan, selingkuh loh pendeta itu. No, habis waktumu. Ini lagi istri-istri orang yang dibahas. Lihat suaminya pulang jam 3. Urusannya lihat itu suami orang pulang jam 3. Kan gak mungkin kau tanya sama dia, kenapa kau pulang jam 3? Kan gak mungkin. Udahlah, suamimu gimana? Anak-anakmu kayak mana? Saya berdoa, saudara belajar. Tidak suka mengumbar kesalahan orang lain. Kasih itu dikatakan percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saya akan terangkan poin pada ayat yang ke-7 ini. Yang pertama, bagaimana kita tetap percaya. Walaupun tidak ada pengharapan, tapi kita bilang tetap ada pengharapan. Tuhan punya rencana di balik penderitaan. Apapun penderitaanmu, selalu di Alkitab ada rencana baik Tuhan. Tidak ada ujian tanpa tujuan. Tidak ada didikan tanpa tujuan. Saya terlalu percaya setiap peristiwa, penderitaan, kesusahan, pencobaan yang kualami. Karena ada tujuan Tuhan dalam hidup saya. Di Alkitab saya baca semuanya para rasul, para nabi hidup dalam penderitaan. Dan saya membaca semua penderitaan itu mendatangkan kebaikan bagi mereka. Cuma ada 2 penderitaan. Pertama, penderitaan karena kebodohan. Nah itu bertobatlah kita. Malas jadi miskin, ya itu bertobat aja, berubah. Tapi kita baik-baik berusaha, tapi ada tiba-tiba hilang. Kita baik-baik berkeluarga, tiba-tiba ada masalah. Saya mau katakan sama saudara, jangan ciptakan masalah. Masalah yang ada seizin Tuhan. Roma 8 ayat 28 dikatakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Imanilah Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang. Perhatikan kalimat kita tahu sekarang itu artinya apa? Terjadi dulu penderitaan, baru tahu kita maksud Tuhan. Saudara, tolong pahami ini. Aku tahu ini jam-jam saudara udah mau makan. Saudara pahami. Kita tahu sekarang, artinya apa? Terjadi dulu penderitaan sekian lama, baru kita tahu ada tujuan baik. Kadang waktu terjadi penderitaan, kita nggak langsung tahu apa tujuan baik. Contoh Yusuf. Yusuf masuk sumur. Yusuf masuk penjara 13 tahun. 13 tahun dia dalam penderitaan. Di dalam sumur dan penjara, 13 tahun di penjara. Lihat, setelah 13 tahun dia diangkat Tuhan. Dengan usia yang begitu muda, 30 tahun. Dia menjadi seorang Perdana Menteri. Dia menjadi seorang nomor 2 setelah
Firaun di Mesir. Untuk memberi makan bangsa-bangsa. Memberi makan bangsa yang besar. Maksudnya kurun waktu itu dia menderita gitu loh. Saudara lihat bagaimana Ayub. Di kurun waktu itu anaknya meninggal 10 orang. Harta habis. Teman meninggalkan mengolok. Istrinya menghujat merendahkan iman dia. Tapi setelah itu dia melihat kebaikan Tuhan. Banyak contoh di Alkitab. Pesanku sama saudara. Ketika engkau menghadapi penderitaan, jangan menyerah. Yang penting jalanmu benar. Responi dengan benar. Ingat Pengkhotbah 3:11. Semua indah pada waktunya. Di kurun waktu tertentu saya dengan istri ada pertengkaran. Di waktu itu yang sepertinya saya melihat, wow, ini sepertinya sulit dapat jalan keluar. Tapi ini yang menyelamatkan saya. Saya tahu semua indah pada waktunya. Katakan semua indah pada waktunya. Bilang sebelahnya, bertahanlah kau dalam penderitaanmu. Termasuk dengar khotbah ini, bertahan bilang. Amin. Saudara, pernahkah saudara menjumpai orang yang menderita gak bertahan lagi? Ada kata, gak tahan lagi aku. Pernah? Pernah saudara mendengar itu? Gak tahan lagi aku, gak tahan lagi aku, gak tahan aku Tuhan. Oh udahlah, kalau kau tidak tahan, gak apa-apa, curhat ke Tuhan. Tuhan tetap mengasihimu. Tapi Tuhan tidak izinkan engkau menyerah. Karena setelah itu ada kebaikan-kebaikan Tuhan. Maka Yakobus 1 ayat 12 dikatakan, bertahanlah dalam pencobaan. Bertahanlah dalam penderitaan. Ya, bertahan dalam kesusahanmu. Selalu indah pada waktunya. Nah saudara, setelah dia mengalami satu masa yang berat, Kejadian 50 ayat 20. Apa yang dialami Yusuf, Kejadian 50 ayat 20. Bahwa Tuhan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan yang untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni apa? Memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ada tujuan yang besar. Biasanya ya, orang yang mau dipakai Tuhan besar, masalahnya besar. Ini ya, perhatikan baik. Orang yang mau dipakai hebat ke depan, biasanya ini lebih panjang prosesnya. Nggak usah jauh-jauh. Kalau kita lihat di akademik yang untuk akademi militer, itu kan 3 tahunan. Kalau dia hanya mungkin yang satu kuning, polisi, itu kalau nggak salah 9 bulanan. Untuk jangka panjang, orang yang memimpin, itu prosesnya lebih berat. Trainingnya lebih berat. Dia harus pelatihan ke pusat. Untuk masuk promosi-promosi jabatan pemerintahan, dia harus masuk proses yang berat. Yang saya gambarkan kira begini, kalau prosesmu berat, karena tujuan Tuhan besar dalam hidupmu. Itu loh maksud saya. Kalau prosesmu berat, karena tujuan Tuhan luar biasa bagimu. Semangatlah. Saya sudah melewati banyak penderitaan hidup. Segala aspek. Keuangan, pelayanan, keluarga. Saya tahu semuanya berujung kebaikan. Yang berikutnya, yang kedua. Tetap berharap di saat tidak ada pengharapan. Dalam 1 Korintus 13 ayat 7 itu. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara, orang yang punya kasih Yesus adalah orang yang sabar menanggung penderitaan. Kalau dalam dirimu ada kasih Yesus, dalam diri saya ada kasih Kristus, kasih agape, maka saya diberikan kesabaran menanggung penderitaan. Sering sekali orang mentalnya instan. Mau cepat masalah selesai. Mau cepat doa dijawab. Tapi saya berdoa siang ini. Sabarlah engkau dalam penderitaanmu. Kalau engkau punya kasih Yesus, engkau punya kesabaran. Orang yang beriman itu dilihat ada kesabarannya. Kalau saya beriman, ciri saya sabar. Sabar dalam penderitaan. Berkali-kali orang WA saya, call saya. Bapak bilang sabar. Sampai kapan aku sabar menantikan suamiku yang lari dengan perempuan lain?
Sudah 10 tahun Pak Pendeta. Kurang lama lagi itu. Saya biarkan dia ngomong sambil nangis. Ada lagi yang telepon hubungi saya. 20 tahun Pak Pendeta, kurang sabar lagi itu. Sampai kapan Tuhan buat begini aku? Dia mulai kepahitan dengan Tuhan. Sampai kapan penderitaan ini Pak Pendeta? Pak Pendeta enak khotbah, sabar. Coba penderitaanku ini rasakan. Mungkin jenis persoalannya beda. Apa yang kurasakan. Tetapi penderitaan itu pun ada pada saya. Saudara nggak boleh bertanya sampai kapan penderitaanku. Harusnya saudara berkata, aku percaya Tuhan. Di balik masalahku ini ada berkat kebaikan Tuhan. Aku percaya Tuhan bahwa proses yang panjang ini karena yang luar biasa menanti di depan. Aku percaya Tuhan ini latihan imanku. Karena iman bertumbuh dengan dua. Pertama baca Alkitab Roma 10 ayat 17. Dalam kitab Yakobus penderitaan. Dalam kitab Petrus pun saya baca penderitaan. Kalau mau iman bertumbuh lewati penderitaanmu. Pikul salibmu. Pikul salib artinya menderita karena kebenaran. Saya mengajak sama saudara. Kasih Kristus membuat engkau sanggup sabar dalam penderitaan. Kasih Kristus membuat kita tetap berharap. Pesan khotbah Natal ini. Tetaplah engkau berharap. Di tengah tidak ada pengharapan. Kelihatanmu tidak ada jalan keluar. Tapi kalau engkau berkata dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Itu yang dilakukan oleh Abraham di kitab Roma 4 ayat 18 sampai 20. Bagaimana dia dijanjikan Tuhan keturunan dan bapak orang percaya. Saudara, dia usianya 100 tahun. Istrinya udah tua, rahimnya sudah tertutup. Bagaimana bisa? Tapi Abraham berkata dalam kitab Roma 4 ayat yang ke-20. Dia berkata, kepada janji Allah. Sama-sama kita baca, ini terakhir, 1-2 ya. Tetapi terhadap janji Allah tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Tubuh Abraham semakin lemah. Tubuh Sarah semakin lemah. Tapi imannya tidak lemah. Aku berdoa. Kalau kulihat dari wajahmu. Mau ceritanya kau masalahmu ke aku. Banyak sekali penderitaanmu. Tapi aku sampaikan samamu. Ada pengharapan dalam Tuhan Yesus. Amin. Tetap berharap. Kelahiran Yesus adalah pengharapan bagi kita. Kelahiran Yesus adalah jalan keselamatan bagi kita. Kelahiran Yesus tidak memberikan kepada kita kata tidak punya masalah. Tapi kelahirannya memberikan penyertaan, kekuatan kepada kita. Bertahanlah engkau dalam penderitaan dan pernikahanmu. Pertahankan sampai kematian memisahkan. Pesanku, setialah kau pada pasanganmu. Jangan berkhianat kepada pasangan. Karena mengkhianati pasangan membuat trauma seumur hidup. Membuat sakit mental kepada pasangan. Jadilah engkau suami yang setia. Jadilah engkau suami yang komitmen dengan pernikahan. Jadilah engkau istri yang komitmen dengan pernikahan. Bahkan kalau engkau pacaran pun. Jangan pernah bermain-main lagi dengan cowok lain kalau engkau sudah punya pacar cowok. Jangan lagi aku bermain-main cewek lain kalau engkau sudah punya cewek. Kalau masa pacaran aja kau berkhianat. Kemungkinan besar pernikahan kau berkhianat. Jangan suka berkhianat. Betul. Penderitaan itu diizinkan Tuhan untuk bertangan kebaikan. Tapi jangan ciptakan masalah. Dengan engkau berkhianat, engkau menciptakan penderitaan keluarga seumur hidup. Dan kalau kau pacaran aja berkhianat, ingat apa yang kau tabur, kau tuai. Kau melakukan itu kepada orang. Di pernikahan kau bisa menuai itu. Lebih sakit akibatnya. Jadilah orang yang takut akan Tuhan. Aku berdoa, saudara orang yang kuat dalam penderitaan. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.